Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan kita dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersekutu bersama-sama. Yang di rumah sudah seminggu ini saya tidak live karena keliling dari Mesir sekarang sampai ke Yerusalem. Jadi maaf, jadi baru sekarang ini. Di sini sekarang jam 8:04. Di Indonesia sudah pada tidur, besok bisa ngikuti. Baik, jadi kami sedang di Yerusalem sekarang ini. Kita mau belajar. Siapa yang pernah mikir bahwa ada satu hal saja yang iblis itu sangat benci, sangat benci. Iblis tidak pernah benci kalau kita ke gereja. Dengarin ya, nggak pernah. Maka itu ibadah kebaktian tetap ada sampai hari ini. Iblis nggak pernah berhenti, nggak pernah benci orang berdoa. Buktinya menara-menara doa, bukit doa, ibadah doa masih banyak tidak? Banyak. Iblis nggak benci KKR, masih ada di mana-mana. Seminar, retreat, dia nggak benci. Iblis nggak benci orang baca Alkitab, masih ada. Sekarang grup baca Alkitab banyak, bukan? Iblis nggak benci. Iblis nggak benci orang melayani Tuhan. Makin hari kita lihat banyak anak-anak muda yang rindu melayani Tuhan. Iblis nggak benci sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah Alkitab banyak nggak di mana-mana? Oh banyak. Maka bahkan anak-anak muda berlomba-lomba ingin jadi pendeta. Tapi yang ini iblis benci. Banyak kita nggak tahu. Nah tolong kalau kita sudah belajar hal ini, yang di rumah juga ngikuti, sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Di Amerika, yang di Spanyol ngikuti juga. Yang iblis benci adalah Tuhan hadir di hidup kita. Ngerti nggak? Sering nggak kita dengar, hadirat Tuhan datang, hadirat Tuhan turun, tadi ibadah luar biasa. Hadirat Tuhan kuat sekali, sampai kami merinding-merinding. Sampai banyak orang menangis. Sering nggak kita dengar kata itu? Nah, tolong catat. Ini yang iblis benci. Yaitu Tuhan hadir di hidup kita. Dan yang menyedihkan, saudara, yang menyedihkan, iblis itu berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita. Ayo mikir, aneh nggak? Coba jawab, aneh tidak? Aneh. Kenapa dia berhasil? Nah, sekarang bayangkan, apa gunanya kita rajin sembahyang, kita rajin puasa, kita rajin baca Alkitab, kita rajin ke gereja, kita rajin ikut ibadah doa, kita rajin ikut KKR dan semua kegiatan. Tapi kalau Tuhan tidak hadir di semua acara itu, jadi apa? Ayo jawab. Berantakan. Enggak, berantakan sih enggak, tetap jalan kok. Untuk hidup kita. Kalau Tuhan enggak hadir, jadi apa di hidup ini? Sia-sia. Enggak ada apa-apa. Bukan cuma itu yang paling bahaya. Kita jadi orang munafik. Ayo jujur. Bosan enggak hadir di ibadah yang Tuhan enggak hadir? Bosan. Jenuh. Tapi tetap terjadi. Maka itu akhirnya kita pura-pura, padahal hati ini gak enak. Saudara, biarlah mulai hari ini semua kita ingat satu hal ini. Iblis tidak benci kita berdoa. Iblis tidak benci kita baca Alkitab. Iblis tidak benci kita beribadah. Iblis tidak benci kita berpuasa. Iblis tidak benci kita hadir seminar, KKR, retreat. Tapi satu yang dia benci, Tuhan hadir di hidup kita. Dan saya ulangi lagi, ternyata dia berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita. Muncul pertanyaan baru. Berarti iblis mampu nggak menghalangi Tuhan hadir di hidup kita kalau begini keadaannya? Jawab, mampu nggak? Mampu. Nah kan aneh. Kalau iblis mampu dan berhasil membuat Tuhan Yesus Bapa di surga nggak bisa hadir di hidup kita, ini pertanyaan yang paling berbahaya. Berarti Tuhan Yesus
dengan setan siapa yang kalah? Ini loh penting. Aneh bukan? Jawabannya, lu gak usah ragu-ragu. Saya percaya saudara sulit menjawab. Padahal yang kalah Tuhan Yesus. Karena dia gak bisa hadir di hidup kita, setan menghalangi. Saudara sulit jawab, saya tahu. Tapi ini fakta tidak? Loh, saya tanya cepat jawab, fakta enggak? Iya. Karena kenapa Yesus bisa kalah dengan iblis? Karena Tuhan bisa nggak melanggar peraturan yang dia buat? Nggak bisa. Ayo, jawaban penting. Tuhan tidak mungkin bisa melanggar hukum yang dia berikan kepada manusia. Nah, ini yang menyebabkan iblis menang, Tuhan Yesus kalah. Yesus nggak bisa hadir di hidup kita karena dia buat peraturan. Apa peraturannya? Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Ini peraturan Tuhan. Maka itu kita harus tahu. Tolong ya, yang dengar di rumah ini penting. Yang mendengar rekamannya ini penting. Untuk kita belajar Ibrani 12 ayat 14. Ayo pelan-pelan kita baca. Nah, di situ ada terjemahan yang kurang tepat katanya. Nanti saya akan betulkan. Sudah? Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Nah, stop ya. Berusahalah ngapain? Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak loh. Bukan banyak. Pokoknya orang. Nah, perhatikan. Kalau ada kata berusahalah, itu tergantung siapa? Bukan tergantung Tuhan. Saudara, ini konsep penting. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa, nah ini yang terjemahnya salah. Seharusnya begini. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang. Jadi artinya kalau saudara dan saya masih punya musuh di hidup ini, hidup kita kudus tidak? Tidak. Nah, jadi sebab tanpa kekudusan, yaitu kalau nggak mau berdamai dengan semua orang, terus kan? Tidak Nah, nggak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayo kita mikir. Kalau nggak bisa ngelihat Tuhan, bisa ketemu tidak? Tidak. Nah, jadi sekarang tahu kenapa iblis bisa mengalahkan kehadiran Tuhan di hidup kita? Karena Tuhan memberi kita hukum untuk bisa melihat Tuhan. Untuk bisa bertemu Tuhan, supaya kita bisa melihat Dia. Apa syaratnya tadi? Berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Ini hukum Tuhan. Nah, dia nggak bisa melanggar hukumnya. Lagi saya betul atau tidak? Maka itu begitu di antara kita susah mengampuni. Saya tanya, berarti iblis lebih mudah mengganggu orang Kristen berdoa atau lebih mudah mengganggu orang Kristen nggak punya musuh? Ngerti pertanyaan saya? Jadi iblis lebih mudah ganggu kita yang bagian apa? Nggak punya musuh. Doa dia nggak halangi. Baca Alkitab dia tidak halangi. Melayani Tuhan, dia biarkan. Tapi yang dihalangi, kita berdamai dengan semua orang. Maka itu, jawab jujur ya, maka itu dari bangun pagi sampai kita tidur malam, sering gak ada orang cari gara-gara? Maaf. Banyak. Nah, itu loh. Ini masalahnya. Banyak. Kayak tadi tuh di bis, aduh, kok tiba-tiba orang bisa ngerobek suara berani sekali. Iya kan? Saudara, ini yang kita harus tahu. Jadi kalau kita sudah baca ayat ini, maaf, pendeta pun belum tentu Tuhan hadir di hidupnya. Yang pendeta kan juga masih manusia. Bisa, oke gini ya, ini dengerin kecil-kecil aja. Berdamai dengan semua orang. Jangan kita anggap itu musuh besar.
aku ditipu 100 juta misalnya, aku difitnah, aku digosipkan, aku dituduh misalnya. Gak usah besar-besaran. Jengkel. Maaf, saya cuma tanya. Ini kita seberapa di seminggu ya? Nah, seminggu ya kita berjalan. Ya puji Tuhan ada yang sekamar mama dengan anak, oke lah. Sekamar suami istri. Tapi ada tuh sekamar yang nggak kenal atau muncul di sini. Ayo jujur sama seminggu ini ada masalah nggak di kamar? Ngerti nggak pertanyaan? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kamu tuh mandi walau bener. Betul? Nah, saudara, maka itu ingat mulai hari ini. Iblis berhasil dengan mudah membuat Tuhan gak hadir di hidup kita. Karena jengkel. Saya naik dikit, tersinggung. Sering gak kita juga tersinggung? Nah itu lagi. Jengkel, tersinggung. Itu hal-hal kecil. Dengar pernyataan saya. Kalau saudara setuju katakan ya gitu. Kalau saya di rumah boleh nulis, nanti Andre akan bacain. Dengar pertanyaan. Berarti kita bisa nggak menghindari tersinggung dan jengkel? Ayo jawab. Nggak bisa. Mungkin paling muncul. Betul, kita nggak berharap ada saja. Betul? Caranya itu gimana? Nah itu dia, nanti kita caranya belajar. Ini suami istri ya. Halo Pak, saya nggak pernah kok ngomong jengkel apa sama suami istri saya, cuma gitu loh. Sering nggak? Gitu. Nah yuk jawab cepat. Saudara, dengan gitu saja kita berdamai nggak dengan orang itu? Ini loh masalah. Saya suka meneliti, apa-apa saya teliti. Satu kali saya tuh baru sadar. Ini sadar saya, yang lain jawabnya. Betul atau tidak? Ternyata yang ke gereja itu lebih jauh banyak perempuan daripada laki-laki. Iya. Aneh bukan? Iya. Jawabannya sini. Jujur. Antara laki dan perempuan, maaf ya. Ini karena lakinya cuma 3, jangan dikeroyok kami nanti. Antara laki dengan perempuan, siapa yang lebih bisa menutupi rasa jengkelnya? Laki-laki. Perempuan. Iya, perempuan. Simpen. Nah, kalau laki itu nggak bisa. Langsung keluar. Laki langsung Iya, kalau laki nggak bisa. Nah, itu begini teman. Saya beri contoh lagi, ini jawabannya. Ketika suami istri saling menjengkelkan, dengarkan. Ketika suami istri saling menjengkelkan, bisa nggak doa bareng? Nah itu dia. Nggak bisa. Mau doa apa? Yang jengkelin di depan mata begini. Iya kelihatan. Nah, ketika di rumah ada masalah, minggu jatah ke gereja, maka laki-laki nggak bisa nutupi. Ya ada mama aja yang pergi. Lagi jengkel kok. Loh, ya atau tidak? Maka itu ke gereja lebih banyak perempuan. Saudara, lagi sekali hari ini kita belajar. Ternyata iblis sudah sangat berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup banyak kita, termasuk para pendeta dan di gereja. Maka itu kita seringkali di gereja-gereja khususnya karismatik Pantai Kosta, pemimpin pujiannya sampai capek ngomong, kenapa nggak semangat? Kenapa suara begitu? Ayo kurang musiknya kurang kuat. Bukan, hatinya jengkel kok. Bagaimana mau nyanyi dengan baik? Betul? Lagi sekali kalau perempuan masih bisa hai. Kalau laki sudah begitu. Ngerti ya? Nah itu beda. Maka itu pelajaran tertinggi yang Tuhan Yesus selalu ajarkan adalah ampuni musuhmu, betul? Itu pelajaran paling tinggi.
Tidak ada orang di dunia yang pernah mengajar kalau musuh kita nyakiti kita, kita suruh ngapakan, kata Tuhan Yesus? Ampuni. Ampuni. Berkati orang membenci kamu. Logikanya kok enak. Kata enggak, sudah jahat kepada kami, suruh berkati lagi. Kok enak? Tapi itu hukum Kristus. Kenapa ada hukum itu? Balik lagi. Karena kita harus berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Jengkel sudah, tersinggung sudah, naik lagi. Saya nggak benci, cuma malas ketemu. Ayo, ada nggak? Ada. Nah itu lagi. Benci tidak, jengkel tidak, tersinggung tidak, tapi malas ketemu. Sama? Sama. Sama. Udah yang lain cari sendiri nanti pokoknya, tapi 3. Saya minta sambil kita mendengar firman ini, jujur kepada Tuhan. Coba minta Roh Kudus ingatkan. Saya punya kalimat ini. Kita punya koleksi perangko kuno, bagus dong, itu mahal. Kita punya koleksi koin-koin kuno, wih mahal tidak? Tapi celaka kalau kita punya koleksi musuh di hati. Ayo sebagai manusia, ada nggak? Loh saya tanya kok, koleksi ada. Musuh ada nggak? Ada. Awas ya. Saya bilang, aduh Pak Pendeta, cuma 1 kok. Ya jangan. Mas bilang begitu. Saya pernah ngajar ini, ada yang bantah gini, Pak Pendeta saya siap ngampuni, tapi tunggu dia mati dulu. Sampai orang kayak begitu. Terus saya tanya balik, iya kalau dia mati dulu, kalau ampun. Ingat, coba baca sekarang. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6, 14-15. Kita lihat ayat ini. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Maka itu saudara, jangan kita ingin dengar khotbah yang tinggi-tinggi. Ternyata yang sederhana kita belum lakukan. Betul saya ngomong ini? Betul. Yang sederhana ini loh. Hidup nggak punya musuh. Udah Matius 6, 14-15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang akan di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, terus? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Akan ngeri. Kapan kita tidak diampuni? Menurut firman ini, kapan? Kalau kita tidak mengampuni saudara kita. Nah, 3 hal ini loh. Jengkel, tersinggung, malas ketemu. Jangan ada. Saudara. Pertama saya diajar firman oleh Roh Kudus. Aduh, saya bilang, lebih baik cepat mati dah kalau begitu. Sulit sekali loh ini. Betul nggak? Contoh begini. Kita boleh berhati-hati. Dari pagi-pagi bangun, kita sudah berdoa. Oh Tuhan Yesus tolong Tuhan. Supaya hari ini saya nggak tersinggung. Saya nggak kecewa. Saya nggak jengkel. Tuhan jawab ini, ya anakku, aku dengar doamu. Begitu? Tidak. Baru keluar kamar, sudah ada masalah lagi. Betul? Kalau dihitung sehari, nggak tahu berapa banyak itu. Tapi hari ini kita tahu. Saudara, kemarin malam kami di konferensi dengar pengajaran bagus. Judulnya menarik. Buang batu di tangan. Kenapa pakai tema itu? Ya, pengkhotbahnya Asher, namanya intrader, dia asli orang Yahudi, tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Karena dalam hukum Yahudi yang diikuti oleh hukum Islam, begitu tahu ada orang berdosa, orang pegang batu dan dilempar. Nah, dia khotbah bagus di mana? Buang batu di tangan. Artinya jangan menghakimi orang lain. Aduh, luar biasa dia berkata. Nah, sekarang ini kita praktek. Mungkin tangan kita kelihatan kosong. Tapi selama kita belum berdamai dengan semua orang, nggak taunya di tangan ini ada banyak batu yang kita siapkan untuk ngelempar orang lain. Maka itu buang. Semua batu-batu ini kita buang. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata di Matius 5, jangan engkau mengangkat telunjukmu untuk saudaramu. Lihat hidupmu bagaimana. Saudara ingat,
semua agama di dunia, Tuhan mereka itu pasti, ya, Tuhan semua agama yang ada di dunia pasti menyediakan pengampunan untuk umatnya, betul? Tapi bedanya Tuhan mereka dan Tuhan kita untuk pengampunan di sini. Semua agama di dunia untuk Tuhan mereka mengampuni umatnya itu gampang. Maaf, saya pakai tanda kutip, bayar, betul? Beri sedekah, beri ini, beri itu, ada nggak istilah amal? Maka itu kalau kita lihat ke tempat-tempat ibadah agama lain, pasti banyak hadiah-hadiah dari umatnya berupa ini berupa itu. Ada yang menyiksa diri, cambuk dirimu, suruh puasa, jalan pakai lutut sekian kilometer untuk menebus dosa. Berat. Satu-satunya Tuhan cara mengampuni umatnya itu unik, yaitu hanya Bapa di surga. Kapan kita diampuni? Nggak perlu bayar ini, nggak perlu bayar itu, nggak perlu puasa ini, nggak perlu puasa itu, nggak perlu doa ini, doa itu. Satu, ampuni saudaramu, selesai. Ini namanya adil. Kalau kita suruh bayar, suruh itu nggak adil. Satu, yang kaya mampu bayar, duitnya ada. Nah, yang nggak punya, nyiksa diri. Yang kuat menang, tapi sekuatnya berapa? Ngerti maksudnya? Jadi Ya, mulai malam ini renungkan, Tuhan kita mengampuni kita, nggak perlu pakai ritual tata cara ini. Dia mengampuni kita. Kalau kita mengampuni orang lain bersalah kepada kita. Nah, sampai di bagian ini, kalau pakai logika, mudah atau tidak sih? Mudah sebetulnya, tapi prakteknya susah. Maka itu Tuhan Yesus pernah memberi peraturan dengan ilustrasi. Ada orang, sebagai besar aja, punya utang 10 miliar kepada seorang rentenir misalnya. Bayangkan, hutang 10 miliar, gaji sebulan cuma 3 juta. Kapan lunasnya? Oke, akhirnya dia minta, tolong jangan aku dihukum. Karena raja bilang, jual rumahmu, jual istrimu, jual anakmu. Enggak lunas juga. Waduh, begitu si yang punya uang itu melihat, ya udah kasihan, aku bebaskan kau. Baru diampuni 10 miliar. Enggak jauh dari rumah orang itu. Ingat ceritanya itu? Ya. Dia ketemu temannya yang cuma utang 100.000. Ayo, 100.000 rupiah dibanding 10 miliar besar mana? 10 miliar. Nah, terus ada teman mereka yang sama-sama lihat, yang dibebaskan 10 miliar ditulis di Alkitab, dia cekik lehernya, dia pukul, masukkan ke penjara, bayar 100.000 itu. Oh, ada temannya nggak rela, dia lapor balik. Masih ingat ceritanya? Baca sekarang Matius 18 ayat 32 mulai sampai 35. Bapa di surga, sambil kami mendengar firman ini, termasuk yang di rumah, tolong kami mulai hari ini untuk kami tidak menyia-nyiakan anugerah pengampunan ini. Roh Kudus, koreksi hati kami, tunjukkan kepada kami masih ada berapa koleksi musuh yang kami simpan di hati kami. Hari ini, malam ini kami di Yerusalem, kami ingin jadi orang yang bebas, nggak punya musuh sama sekali. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Udah, Matius 18 32 mulai. 1, 2, 3. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, Jahat, ya. seluruh hutangmu telah kau hapuskan. Memohon kepadaku, Terus, bukankah kau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kau? nah, perhatikan ini loh, saudara. Bukankah kamu harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi kamu? 10 miliar aku bebaskan, 100.000 kamu tuntut. Saudara dengar ya, ini artinya begini. Sudah, sejahat-jahatnya orang itu kepada kita. Tahun 94-95, Tuhan berkati saya bisa beli 3 bidang tanah di kota Serui di Papua untuk kami membangun sekolah.
Ternyata sulit. Nah, ini pendeta loh, maaf, teman baik saya. Akhirnya saya serahin untuk ngurus tanah itu. Nah, supaya lebih cepat, nggak perlu bolak-balik nama, saya ganti ke nama dia, supaya gampang begitu. Ya udah. Akhirnya suatu hari dia bilang, saya mau buka toko kesempatan, silakan. Rukunya itu. Lama nggak ada kabar, saya juga sibuk. Tahu-tahu teman pendeta disuruh memberitahu, Pak Daniel, pendeta itu pindah loh. Oh, kemana? Nggak tahu. Terus saya dijual semua aset itu. Hah? 3. Oke, ya udah. Saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya ketemu kakaknya. Kakaknya yang kontak saya, dia minta maaf. Adik kami begini ya, sudah mau diapain lah. Hilang. Oke, saya ngampuni, betul, saya nggak merasa kecewa sama sahabat. Suatu hari saya pelayanan ke Kalimantan Timur, ke satu desa namanya Sumbersari. Ternyata dengar dia di situ, saya pindah. Wih, jauh sekali. Datanglah saya ke rumahnya, datang. Ada 3 orang bersama saya, jadi kami berempat. Yang 2 kena. Baru masuk halaman, istrinya teriak dari dalam rumah, jangan masuk. Ya udah, saya nggak jadi masuk. Sampai hari ini nggak tahu ceritanya bagaimana. Betul-betul hati saya nggak rasa benci, kehilangan apa, tidak. Saya bebaskan. Karena Tuhan berkati kami luar biasa. Nah, dengar-dengar mereka hidupnya susah sekali. Bila itu sama mereka dengan Tuhan. Saudara, rugi nggak? 3 rumah, 3 tanah. Ingat, sejahat-jahatnya saudara kita terhadap kita, kejahatan kita kepada Tuhan jauh lebih besar. Iya atau tidak? Iya. Ya sudah. Tapi jahatnya kita, yang 100.000 kita besar-besarkan, yang 10 miliar kita utang dengan Tuhan kita kecilkan. Ngerti nggak kalimat ini? Nah, itu yang kita sulit ngampuni. Jadi kenapa saya bisa mudah mengampuni? Ya karena saya tahu. Masih awal 90-an, saya beli tanah 8.000 meter di Batu Raja, Sumatera Selatan, perbatasan Lampung. Nah, pendeta lagi, saya kenal baik. Istrinya kerja di Bank Danamon. Nah, saya nggak mau ribet-ribet. Ya udah, surat sertifikat atas nama istrimu aja, supaya lebih mudah. Toh kamu orang sana untuk ngurus. Jadi kami mau buat pelatihan, mau buat apa? Gitu. Saya telepon sudah lama kok nggak bisa. Ternyata ganti telepon. Bukan cuma ganti telepon, ternyata dijual. Istrinya kena PHK dari Bank Danamon, terus mereka pindah ke Kalimantan Barat. Hilang sampai hari ini nggak tahu. Saya nggak merasa rugi sama sekali. Kenapa? Karena dosa saya kepada Tuhan jauh lebih besar. Ini yang Tuhan ajarkan. Nggak cuma itu. Saya tambah lagi ceritanya. Saksinya masih banyak. Saya beli rumah di Biak. Memang saya salah, belum balik nama. Tapi akta jual beli sudah ada. Sebab yang punya itu saya kenal baik, janda lagi. Ya udahlah, itu saya beli 60 juta waktu itu. Ya. Nah, waktu itu di Biak belum ada notaris, jadi camat yang apa itu PPAT-nya. Pak camatnya orang Ambon, ya, kenal baik dengan saya juga, Pak Sopakwa. Satu hari dia telepon saya, Pak Daniel, rumah bapak itu dijual. Loh, yang jual siapa? Pemilik lamanya. Loh, wah ini pidana berat loh Pak. Tunggu. Saya telepon. Ibu apa kabar? Oh, baik. Saya dengar dari Pak Camat, ibu jual rumah itu. Iya. Habis bapak nggak balik nama, saya pikir nggak jadi. Loh, yang kita terima 60 juta. Nah, dengar ya. Yang beli kita pengkhotbah pimpinan salah satu bank di Biak. Nah, dia pernah khotbah di rumah saya itu dalam ibadah. Dia tahu itu rumah saya. Dijual oleh pemilik rumah 90 juta.
Karena sudah berapa tahun kami tempati, itu anak-anak nempati. Lalu terus gimana? Nah, yang jual juga, ya itu hak saya sudah punya surat semuanya. Walaupun saya belum balik nama, tapi jual beli kan nggak kuat juga. Gitu. Nah, saya pikir supaya dia urusan dengan pemilik lama, nggak mau. Yang berlama pun udah, saya nggak mau pusing-pusing, saya nggak mau ribet-ribet. Ini sampai orang pihak itu bingung. Saya beli lagi rumah saya, jadi saya bayar 90 juta ke pimpinan bank ini. Sambil saya marahi, ibu kan pimpinan bank harus saya tahu dong, apalagi pihak ini kota kecil. Pak Camat juga sudah bilang, ya udahlah, saya nggak mau ribet. Itu orang-orang mau beli kesaksian. Jadi akhirnya saya beli rumah saya sendiri, jadi 150 juta, 60 dan 90 juta. Saudara, ini yang orang heran. Saya nggak nyesel, nggak kecewa, nggak marah sama sekali. Awas jangan bilang saya orang aneh, awas. Saya hanya melakukan firman Tuhan. Dosa saya kepada Tuhan jauh lebih besar. Kok nggak ada yang berkata amin? Amin, amin. Jadi mulai hari ini ingat 10 miliar dan 100.000, ingat, jangan kita balik. Betul? Kenapa kita sulit ngampuni? Karena kita balik. Yang 10 miliar utang kepada Tuhan kita anggap gak ada, karena kita mikir, Tuhan kan baik, awas, begitu. Tapi yang 100.000 kita buat besar. Ini kesalahan kita selama ini. Masih ada lagi tapi saya nggak mau ngomong. Saudara, serius. Maka itu selama hidup saya nggak pernah merasa rugi atau kehilangan. Orang yang merasa rugi dan kehilangan berarti dia sadar dia terlalu punya banyak. Orang yang sadar nggak pernah punya apa-apa, orang kayak begitu bisa pernah merasa hilang dan rugi nggak? Ya jawab. Ya sudah. Saya nggak pernah merasa hilang atau rugi. Walaupun saya kan saya sendiri curi, pernah nolong orang, lulusan penjara, baru berapa hari tinggal di rumah, habis semua barang itu kami nggak ada, angkat semuanya, sampai sendok piring, ini orang, ya sudah. Apakah saya jerat terima orang? Enggak. Lagi sekali, karena dosa kami kepada Tuhan jauh lebih banyak. Maka itu firman Tuhan akan hidup kalau kita praktek. Ya, betul. Betul? Betul. Ini dia contoh. Siapa pernah doa, Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan supaya aku sabar. Oh sungguh Tuhan, aku berdoa supaya sambil nangis-nangis. Begitu dalam nama Yesus. Amin. Jangan pikir terus Tuhan cabut akar kemarahan, terus kita sabar. Begitu caranya Tuhan jawab doa. Gimana? Dikasih. Nah, dikasih apa? Dikasih masalah. Kasih orang-orang yang jengkelin. Betul? Siap atau tidak kalau begitu? Kalau nggak siap kita tidur aja sudah. Inilah hidup yang Tuhan ingin kita miliki. Amin. Amin. Serius sudah. Kalau kita nggak pernah praktek firman Tuhan, nggak bisa. Jual saya ingin tolong untuk nggak pernah merasa rugi dan nggak pernah merasa kehilangan. Satu, siapa yang masih sadar sampai umur sekian ini bahwa kita ini mantan orang miskin? Loh, ngerti nggak pertanyaan ini? Apa itu? Kita ini semua mantan orang miskin loh. Apa itu? Bukan belum kenal Tuhan, terorani. Orang miskin itu apa? Nggak punya apa-apa. Nah, waktu kita lahir bawa apa? Nggak ada. Ya sudah, akan telanjang. Ya. Percaya sekaya-kayanya orang tua punya pabrik tekstil, mungkin nggak anak lahir langsung pakai celana? Enggak. Menakutkan. Pasti dibuang jauh-jauh itu anak. Betul? Ya. Nah, apa arti kata telanjang? Nggak pakai apa-apa. Miskin. Ya sudah, dari dulu miskin. Masa lupa? Bahkan gigi aja pinjam. Nakutin kalau ada bayi langsung lagi giginya lengkap. Nakut. Makanya kalau sudah tua mati pasti ompong. Banyak orang tua aja sudah belum tua aja sudah ompong. Betul?
Bayangkan gigi aja pinjam, mau sombong apa? Yang kedua, ini ayatnya. 1 Korintus 7. Coba lihat mulai ayat 29. Ini penting kita pelajari. Kenapa Andre ada pesan sesuatu dari mereka? Enggak. Banyak yang komentarnya. Enggak ada yang komentar. Enggak ada. Wave enggak ada. Ya nonton aja. Oh, nonton aja. 1 Korintus 7 ayat 29 mulai. Udah? Baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Waktu telah singkat. Terus? Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Stop dulu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Karena waktu telah singkat. Jadi biarlah kita hidup di masa yang masih sisa ini. Nomor 1, orang-orang beristri berlakulah seolah-olah tidak beristri. Artinya, boleh cari lagi, bukan begitu. Artinya, jangan sibuk masalah seks. Saudara lihat hari-hari ini, setan kurang ajar nggak tentang seks? Ngeri loh, saudara. Kemarin dalam khotbahnya Pak Asyar, yang iblis buat merusak keluarga tentang seks. Antar suami istri dibuat nggak saling puas, mulai mikir macam-macam. Ngeri. Tolong perhatikan. Sampaikan ini ke teman-teman kita. Maka itu kenapa nomor 1 yang Tuhan tulis tentang hidup kita di masa yang sudah makin singkat ini, jangan sibuk masalah seks. Suami istri, mari kita belajar berkata cukup. Ya sudah. Bahkan saya nasihati banyak orang-orang tua, laki-laki khususnya suami. Sudah, kalau sudah tua ya sudah. Gak usah cari obat ini, obat itu gak usah. Ini firman-Nya. Nomor 2, apalagi dikatakan penting ini. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Oh, hari-hari ini banyak masalah nggak dalam hidup? Banyak. Banyak Alkitab bisa buat nangis. Tapi Tuhan bilang, jangan. Anggaplah seolah tidak menangis. Karena masalah kan terus datang kok. Daripada kita nangis terus, betul nggak? Rugi nggak? Untuk apa? Nyesali masalah. Memang zamannya seperti ini. Coba dalam zaman seperti ini, kalau kita mau jujur, enak jadi orang kaya atau orang pas-pasan? Pas-pasan. Iya. Orang kaya zaman sekarang makin berat tuh tekanannya. Contoh sekarang Indonesia masalah pajak luar biasa. Ini buktinya. Terus yang ketiga, Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Artinya ada masa-masa kita keberkatan, kita berhasil, kita senang. Jangan terlalu nanti lupa. Anggap ya sudahlah itu saja. Gak usah berkelebihan. Karena setelah bergembira akan datang masalah lagi nggak? Ya sudah. Maka itu yang keempat. Ya. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka Nah, beli. aneh nggak firman ini? 2000 tahun yang lalu, Papa kita sudah pesan, kalau kamu bisa beli apa-apa, silakan. Tapi artinya, yang kamu beli jangan taruh di hati, cukup di lemari aja. Kenapa? Semua barang dunia kekal atau fana? Fana. Nah, yang fana kita simpan di hati dan hilang. Hidup kita bisa ikut hilang. Loh, betul tidak? Betul. Maka itu Tuhan bilang, kalau kamu bisa beli apa-apa, silakan. Tapi jangan merasa kamu memiliki yang kamu beli. Ini firman aneh betul. Tapi betul. Kalau hidup seperti ini, suatu hari terjadi bencana, suatu hari terjadi malapetaka, bisa nggak terjadi tiba-tiba? Bisa. Kita nggak akan hilang, tetap ada dengan Tuhan. Sebab barang-barang kita beli nggak simpan di hati. Kalau saya pakai ilustrasi, peganglah emas 10 kilo misalnya, peganglah berlian sekian on, tetap di tangan tapi yang terbuka, bukan digenggam. Tahu nggak bedanya kalau menggenggam dan buka? Mana yang sakit kalau hilang? Yang digenggam. Yang digenggam hilang tuh sakit. Tapi kalau kita buka, itu biasa. Bisa cari lagi,
Ngapain pusing? Yang kelima, setelah pendeknya. Ini kata bagus. Satu-satunya kata di Alkitab bahasa Indonesia pendeknya itu cuma ada di ayat ini. Artinya apa? Paulus sudah kehabisan kata-kata. Menarik nggak kata pendeknya? Artinya sudah. Terus pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali. nah ini luar biasa. Kita punya barang-barang duniawi, ada mobil, ada rumah, ada cincin, ada jam tangan, ada handphone, ada macam-macam. Seolah-olah apa? Tidak Tidak mempergunakannya. Ayo jujur-jujuran nih. Apalagi bagi saudara yang baru pertama kali dengar ayat ini. Kira-kira kalau firman ini kita praktekkan di hidup itu jadi ringan nggak? Ya. Ringan loh. Nangis seolah nggak menangis. Bergembira seolah nggak bergembira. Bisa beli ini, bisa beli itu, tapi tidak memiliki yang dibeli. Mau pakai barang-barang duniawi seolah-olah tidak pakai. Pendeknya. Maaf. Kalau ada di antara saudara yang susah tidur, maaf. Jangan-jangan ada salah 2 atau salah 3 atau semuanya di ini masih disimpan semua di hati. Betul kan? Kalau orang itu punya banyak, makin susah tidur. Betul? Mikir terus. Maka itu ilustrasi begini. Ada orang kaya tidur, ada orang miskin juga tidur. Tiba-tiba tengah malam, mereka di kasih rumahnya beda. Dengar pintu terbuka, kredek. Yang bangun yang mana? Orang kaya. Yang miskin? Tidur. Itu buktinya. Maka itu kita boleh punya apa-apa, tapi seolah-olah tidak punya. Ayo baca lagi kata pendeknya itu berapa ya? Lihat 1, 2, 3. Pendeknya orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Kenapa? Sebab sebab dunia ya Seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Tadi nggak tahu tiba-tiba di WA muncul viral tentang tsunami Aceh. Sudah berapa belas tahun ini? Itu 2004. Ya. Ya, sudah 15 tahun di Desember ini. Nah, di situ mereka pada cerita, ada yang baru beli rumah, ada yang baru menikah, ada yang baru begini, habis dalam berapa menit aja. Tiba-tiba hari ini viral, saya nggak tahu kenapa mereka kok bahas lagi masalah itu. Tapi itulah dunia, tiba-tiba bisa terjadi. Maka itu ayo mulai hari ini, periksa hati kita. Berbahagialah setiap kita kalau yang sisa di hati kita cuma Tuhan Yesus. Amin. Itu hidup berbahagia sekali. Pendeknya, jadi tidak ada hal lain yang kekal kecuali Yesus. Ayo kita belajar untuk fakta ini dalam hidup. Maka itu jangan sampai tidak mengampuni. Karena Tuhan gak hadir di hidup kita. Kembali ke Matius 18 belum selesai. Jadi raja itu marah. Tadi ayat berapa ya? 33 ya? Ya, 33. Sekarang 34. Atau coba baca 33 lagi. Matius 18 ayat 33. 1, belum. 1, 2, 3. Bukankah kau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, ngeri. Bukankah kamu harus buat yang sama untuk saudaramu seperti aku buat untuk kamu? 10 miliar aku bebaskan, 100.000 kamu tuntut. Akhirnya raja itu menyerahkan kita kalau tidak mengampuni saudara kita kepada Algojo. berapa? Algojo lebih dari 1 loh. Ya, algojo. Saya sering ngasih ilustrasi ini. Apa bedanya algojo dan tukang pijat?
Loh, ayo jawab dong. Beda enggak? Makanya itu cuma untuk buat kita ngerti apa bedanya Al-Bojo dan tukang pijat. Mana lebih enak? Tukang pijat enak. Saudara, kita boleh sambil tertawa. Jadi kita yang tidak mau mengampuni itu bakal menderita. Oh, Ya. dengan Al-Bojo. Ya. Tapi saya pernah ketemu. Aduh, saya berkata, Tuhan jangan pernah ketemu orang kayak gini lagi. Saya nggak tahu orang itu sudah mati atau masih hidup. Dia bilang, pokoknya padanya sampai kapanpun saya gak akan ngampuni. Biar saya masuk neraka, saya bilang, itu boleh benci nih semua kayak apa. Karena saya terangkan firman ini, rugi nggak ngampuni, nggak apa-apa. Ya sudah. Kira-kira kita bisa seperti orang itu nggak? Sebagai manusia, bisa nggak kita seperti orang itu? Bisa. Bisa. Semua juga bisa. Kalau kita membalik jumlah atau nilai dosa kita kepada Tuhan kita kecilkan, tapi dosa orang itu kepada kita yang kecil kita besarkan, kita nggak bisa ngampuni orang. Begitu, ini cara Tuhan menghitung hutang kita kepada Dia dan hutang teman kita kepada kita. Jangan kita balik. Bagaimanapun jahatnya orang itu terhadap hidup kita, tetap kejahatan kita kepada Tuhan besar. Sampai saya tepuk pundaknya, jangan, nggak apa-apa, biar saya nggak terima. Aduh, ya udah. Mudah-mudahan saya berdoa jangan sampai dia meninggal sebelum mengampuni. Kalau enggak, maka Bapamu di surga pun nggak bisa ngampuni kamu kalau kamu tidak mengampuni saudaramu. Jadi nggak bisa diampuni. Nah, kalau kita nggak bisa diampuni, berarti kita akan neraka dong. Sudah di dunia nggak bisa ketemu Tuhan, hadiratnya nggak pernah nyata di kita, mati ke neraka. Aduh, betapa menderitanya. Jadi firman ini penting. Belum selesai, ayat 35. Oh, ini yang ngeri. Matius 18. Ayat 35. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian apabila kamu masing-masing tidak dengan segenap hati. Saudara, kita harus takut pada firman ini. Maka Bapakku yang di surga pun akan buat hal yang sama terhadap engkau, seperti raja itu. Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, catat, tidak sekedar mengampuni, tapi dengan, ayo baca, dengan mengampuni, dengan kalimat terakhir segenap hati. Apa itu artinya mengampuni segenap hati? Yaitu tadi seluruhnya, tidak ada rasa jengkel, enggak ada rasa tersinggung, enggak ada rasa apa Iri. Bukan, yang ketiga itu apa ya? Jengkel, tersinggung, apa tadi yang ketiga? Jengkel, tersinggung, benci, bukan, yang ketiga. Ada yang nggak? Aku cari lupa. Jengkel, tersinggung, sampai yang ketiga tadi ya? Bukan marah. Ada nggak nyatet tadi? 3 hal. Oke, nanti coba malas terus. tidak mau ketemu. Malas ketemu. Terima kasih. Enggak boleh. Harus bebas. Ingat, semua agama di dunia, Tuhan mereka menilai dosa itu dengan 2 perhitungan. Satu jenisnya, betul? Maka itu dihukum pidana pasti ada pasal-pasal. Membunuh contohnya, membunuh buat hukum pidana beda-beda. Membunuh tidak sengaja, membunuh dengan sengaja, membunuh berencana, membunuh rame-rame, mutilasi, beda semua hukumannya. Tapi Bapak kita di surga tidak. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3:15. Maka itu kita harus tahu hukum ini. Jadi semua agama di dunia, Tuhan mereka mengampuni mereka tergantung dengan jenis dosanya. Dan tergantung berat, ringan, besar, kecilnya. Itu pun hukumannya beda-beda. Tapi kalau Papa kita tidak.
Buat Papa di surga, dosa itu dosa, kecil maupun besar tetap dosa. Ingat itu. Maka itu neraka juga sama dalamnya. Buat agama lain neraka beda-beda dalamnya. Kalau dosanya kecil, apinya cuma sampai mata kaki. Jadi bisa Maka itu dianjurkan kalau kita ini berdosa jangan nanggung-nanggung. Sekalian besar, sama-sama ke nerakanya kok. Belum betul. Iya, ayat ini baca 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya. Stop dulu. Stop. Kata setiap orang itu artinya Semua. nggak ada yang terkecuali. Pendeta juga kena hukum ini. Ulang 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini bedanya. Jadi buat surga, kalau kita membunuh, itu ternyata tidak harus menghilangkan nyawa orang. Ini kan aneh. Begitu pula berzina hukum surga. Dalam KUHP berzina itu beda-beda. Melecehkan, jadi nggak sampai hubungan seks, betul? Dan macam-macam beda-beda hukumannya. Nah, tapi kalau surga, barang siapa memandang orang lain, memandang. Jadi kita ketemu orangnya enggak? Enggak dong, cuma mandang kok. Iya. Berarti jauh dong. Jadi meluk tidak, nyium tidak. Ini kan hukum yang memandang saja. Ayo, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Maaf ya ngomong. Manusia. Aduh, ini hukum luar biasa. Jadi buat surga, membunuh tidak harus menghilangkan nyawa orang. Buat surga, berzina nggak harus ada orangnya. Ayo jujur. Berarti ada nggak yang lolos dari pembunuhan dan perzinahan? Nggak ada. Betul? Betul. Nah, berarti dosa kita besar nggak kepada Tuhan? Ya sudah. Mungkin lagi saya berkata, saya nggak benci, cuma malas ketemu. Sama nggak? Kira-kira di ruangan ini ada pembunuh nggak? Saya coba merem aja. Loh, saya tanya kok. Kira-kira di ruangan ini masih ada pembunuh, masih ada pezina, ayo ngaku. Betul? Maka itu kita harus mengampuni saudara kita. Karena siapa kita ini dengan hukum surga. Tadi Pak Pendeta mau tanya. Iya. Ketika kita sudah mengampuni dia, tapi dia itu sendiri, dia lihat kita itu, dia nggak mau ketemu. Nggak apa-apa, Dia itu marah. urusan mereka. Gitu loh. Ini yang diajarkan Ngobrol, Matius 5. nggak mau, Iya. gitu kan? Diajar Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi bukan urusan mereka. Kalau kita memaksa mereka, maafkan kita juga, kita sombong. Urusannya pada kita, betul tidak? Jadi bukan urusan mereka. Yang penting kita mengampuni atau tidak. Terserah dia nggak mengampuni atau tidak, bukan urusan kita. Ini hukum Tuhan. Maka itu kita nggak boleh sombong. Semuanya kepada kita. Jelas ya Ibu? Ya. Jadi kita harus yang mengampuni. Terserah dia nggak mau mengampuni, nggak mau berdamai nggak apa-apa. Yang penting kita berdamai. Jelas? Jadi kita harus berubah mulai hari ini supaya hati ini bersih di hadapan Tuhan. Siapa pernah dengar ada suara kita berdoa ngomongin, heran ya Tuhan itu sepertinya pilih kasih kepadaku. Ini yang Ibu katakan, saya contoh. Aku tahu loh orang itu jahat. Aku tahu hidupnya gak benar. Kok Tuhan sayang dia? Apa-apa sukses. Aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku rajin melayani. Kenapa Tuhan gak dengar doaku? Para dengar ada suara kita cerita seperti itu. Nah, dua hal. Satu, kok sempat-sempatnya kita tahu kejahatan orang itu? Betul nggak kalimat ini? Kok sempat kamu tahu? Ini yang kita belajar waktu kita masih di Mesir, di Tabak. Ingat, semua tulisan di dalam kan Tuhan akan berguna, ya, untuk memperbaiki kesalahan dan menyatakan kesalahan. Kita ini jahat, lebih mudah lihat salahnya orang lain. Iya, betul. Betul? Betul. Sulit melihat salah diri sendiri. Dan firman akan menunjukkan masalah kita. Kenapa dok saudara kita seperti itu? Aku sudah berdoa, aku ini rajin memberi persembahan. Ini kata yang salah. Maksudmu
Tuhan bisa kita suap dengan duit kita. Kok kita rajin memberi persembahan, terus Tuhan apa baik dengan kita? Enggak. Kapan dia bisa baik dengan kita? Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Saudara, mulai hari ini kita berubah betul-betul. 73 ayat 1. Udah. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. ya, saudara. Jadi menurut firman ini, Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Walaupun rajin berdoa, rajin melayani, rajin baca Alkitab, rajin puasa, persembahannya rajin. Tapi kalau hatinya kotor, kapan nanti kita kotor? Kalau tidak, mengampuni, berdamai dengan semua orang. Jangan bilang, Tuhan cuma satu loh, Tuhan satu, masa Tuhan. Sering nggak kita berkata begitu? Contoh, kita punya baju putih bersih. Ternyata cuma ada satu titik. Baju itu nggak lama kita nggak pakai, ada tai nyamuk atau tai lalat. Bisa katakan putih? Tidak. Kalau itu cuma satu titik. Maka itu sebelum tidur malam ini kita di Yerusalem, ingat, sambil merenung, periksa hati kita. Minta Roh Kudus tunjukkan. Bagian terakhir, kita buka Mazmur 139 ayat 23. Ayo kita berani berdoa seperti Daud berdoa. Dan Mazmur 139 ayat 23. 139 ayat 23. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalkanlah hatiku. Ujilah aku dan kenalkanlah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, terus Dan tuntunlah aku di jalan yang kau. doa ini disukai Tuhan. Karena seringkali ini loh jahatnya kita. 139, 23, 24. Jahatnya kita. Kita pintar gak menyelidiki hati orang lain? Pintar. Nah, itu jahat itu. Ahli lagi. Tapi kita gak bisa menyelidiki diri kita sendiri. Maka itu doa ini Tuhan suka. Selidiki hatiku Tuhan. Kenali jalanku serong atau enggak. Lihat hatiku, lihat pikiranku. Karena kita sering lupa atau pura-pura tidak tahu. Itu jahatnya kita manusia. Tapi kalau mulai hari ini kita sadar bahwa Tuhan gak bisa hadir kalau kita gak mengampuni. Ayo kita mengampuni. Berapa orang tadi berdamai? Semua orang. Berusaha tergantung kita. Kira-kira kita akan jadi orang hebat kalau kita melakukan firman ini. Bersih hati, suci hati,